Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindu Krisnanda, seorang dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Saya sudah mengabdi di Universitas Negeri Padang selama 4 tahun, terhitung dari semester ganjil 2022, berstatus dosen luar biasa. Dan mulai tahun 2023 berstatus ke dosen P3K sampai dengan hari ini. Saya membuat video ini sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam unsur pengajaran. Selama mengabdi di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Padang, saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah skill bahasa Jepang, seperti mata kuliah Bunpo yaitu mata kuliah tata bahasa, Sakubung yaitu mata kuliah penulisan, dan juga mata kuliah bahasa Jepang praktis seperti bahasa Jepang pariwisata perhotelan. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk mengajar mata kuliah pendidikan yaitu Kyogu atau media pembelajaran, Ibung Karikai, pemahaman lintas budaya, serta saya juga dipercaya untuk mengampu mata kuliah tingkat universitas yaitu mata kuliah umum bahasa Jepang. Dan terakhir, saya mengampu mata kuliah pre-intermediate Japanese, yaitu mata kuliah untuk mahasiswa non-prodi bahasa Jepang yang mengontrak mata kuliah bahasa Jepang untuk kelanjutan di prodinya masing-masing. Khusus untuk video pengajaran ini, saya memilih mata kuliah Sokyu Sakubung. Mata kuliah Sokyu Sakubung dirancang untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan kosakata, pola kalimat, dan ungkapan dasar bahasa Jepang tingkat Sokyu. Melalui pendekatan case method, mahasiswa dilatih untuk menganalisis dan merekonstruksi teks model sederhana seperti Watashi no Heya, Watashi no Machi, Watashi no Kazoku, dan Purezento, sehingga mampu menyusun karangan berbahasa Jepang yang terstruktur dan baik, jelas, dan mudah dipahami. Melalui mata kuliah Sokyu Sakubung, mahasiswa diharapkan mampu menguasai keterampilan menulis karangan bahasa Jepang tingkat dasar secara terstruktur dan efektif. Capaian pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis fitur kebahasaan dan konstruksi teks model, meliputi tema kamar, kota, keluarga, dan pengalaman atau hadiah. Lalu merekonstruksinya menjadi tulisan mandiri yang jelas. Di akhir perkuliahan, mahasiswa ditargetkan mampu memproduksi teks karangan dengan ketepatan penggunaan kosakata atau mojigoi, tata bahasa atau bunpo, serta kesesuaian isi atau naiyo, sehingga pesan dapat disampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Sokyu Sakubung ini adalah struktur teks dan teks karangan dalam buku Minnan no Nihongo Yasashi Sakubung. Selama proses perkuliahan, delivery dilakukan dengan cara lecturing. Sebelum perkuliahan dimulai, saya telah menyiapkan LPS yang bisa diakses mahasiswa melalui LMS dengan nama Smile buatan Universitas Negeri Padang. Dalam LMS tersebut, mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran, lalu melakukan diskusi dalam ruang forum, dan latihan-latihan dengan beragam format, dan kemudian mengsubmit tugas di dalamnya untuk kuliah asinkronus. Selain itu, lecturer yang dilakukan di dalam kelas, interaksi antara dosen dan mahasiswa juga penting dilakukan. Beberapa caranya yaitu dengan tanya jawab dan juga diskusi suatu kasus yang disajikan oleh dosen untuk dipecahkan solusinya dengan informasi dan literasi yang sudah dipelajari. Asesmen atau penilaian yang diterapkan dalam mata kuliah ini sebagai landasan utama bobot nilai mahasiswa adalah case method dengan bobot 60%, yang mana mencakup keaktifan, partisipasi dalam kelas, perilaku, dan juga kemampuan mahasiswa dalam membuat teks sesuai dengan tema dengan baik dan mudah dipahami. Bobot penilaian lainnya yaitu UTS sebanyak 20% dan UAS sebanyak 20%. Demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu berkenan menonton video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Sokyu Sakubung, pertemuan kedua ya. Temanya kita masuk ke tema Sakubung yaitu Watashi no Heya. Yang tahu artinya? Watashi no Heya. Kamar ya. Jadi akan menceritakan tentang kamar minasang masing-masing di dalam sebuah tulisan cerita. Sebelumnya kita absensi dulu kehadirannya. Gibran-san, Rayu-san, Hiyari-san, Arif-san,
Sinta-san, Fadil-san, Saya maksud saya. Nia-san, Putri-san, Dara-san, Afrina-san, Siti-san, Afrina deh, Dia-san, Afrina deh, Naila-san, Dea-san, Resi-san, Naila-san, udah, Nabila-san. Oke, berarti hadir semua ya. Mungkin ada yang belum hadir, nanti langsung biarin aja masuk. Oke. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah hari ini adalah di akhir perkuliahan hari ini Minasang diharapkan mampu menyusun kerangka karangan yaitu outline-nya dari Sakubung bertema Watashi Mulia dengan kosakata dan tata bahasa yang tepat. Jadi hari ini kita belum menulis Sakubung secara utuh. Jadi kita akan membuat outline-nya dulu ya, yaitu gambaran besarnya tentang Sakubung yang Minasang nanti tulis. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Jelas ya tujuannya ya? Jelas. Oke. Nah, di sini ada gambar kamar ya. Benda-benda apa saja yang ada di sini? Bahasa Jepangnya apa ini? Kasur? Bed. Hai. Kalau ini? Pintu doa. Jam? Oke. Kalender? Kalender. Meja? Square. Hai. Korewanan desu ka? Korewanan desu ka? Korewanan desu ka? Korewa? Korewa? Pong dan nana. Nakaniwa dalamnya? Pong. Itu benda-benda yang kurang lebih ada di kamar ini ya, hampir semua. Lalu letak-letaknya, ada apa aja letak-letak benda itu? Kalau ke atas apa? Di atas kue. Kalau di bawah? Sisa. Kalau di samping? Tonari. Kalau di dalam? Ya misalnya buku ini di dalam lemari kan ya. Berarti naka. Pengdanano naka. Kalau foto di atas meja apa bahasa itu? Squeno weni. Sasingga atau sasingwa. Sasingwa. Squeno weni. Nah, itu juga dibalik gitu ya. Jadi subjeknya kalau meja berarti squeno weni. Sasingga itu nggak ada subjeknya. Tapi kalau mau ada subjeknya sasingwa. Squeno weni. Wakarimasu ka? Ini gambaran kamar seseorang. Nah, Minasang mulai bisa membayangkan kamar Minasang itu kira-kira ada apa saja di dalamnya, benda-bendanya apa. Oke. Nah ini kosakata juga yang bisa digunakan ya, Sukaeru Kotoba, yang bisa digunakan dalam teks Minasang nanti. Misalnya apa ini? Apartemen. Kalau Minasang punya apartemen di Indonesia jalan. Lalu ada Uchi, rumah ya, nah, mayoritas rumah. Atau yang merantau apa ini? Geshuku ya, atau kos-kosan. Yang merantau biasanya ngekos kan? Geshuku. Lalu ada apa? Yoko di sebelah. Nah tadi saya Minasang sebut tonari, bedanya apa? Yoko dengan tonari. Ada yang tahu bedanya tonari di samping? Sebelah sama yoko yang artinya sebelah sampingnya. Belum ada tahu. Di tonari itu bendanya harus sama. Misalnya sensei no tonari ini dia sangga imam sebelah. Jadi harus orang sama orang. Nggak bisa sensei no tonari ini isuga hari. Sensei no tonari ini dia sangga imam. Kalau benda sama benda, Sukueno tonari ini isuga arimasu. Tapi kalau yoko boleh orang sama benda. Sensei no tonari ini isuga arimasu. Bedanya. Terus tonari juga tidak boleh ada penghalang, harus sebelahan seperti ini. Sedangkan kalau yoko boleh nih sensei ada di sini. Sukueno yoko ni isuga bedanya. Jadi tonari harus benda yang sama atau orang sama orang. Kalau yoko bebas, orang dengan benda, benda dengan benda.
Lalu kosakata apa lagi? Ini sore kara. Kemudian nah ini bisa jadi penyambung antar kalimat ya. Lalu ada apa? Kata sifat akaru ya. Kalau kamar binasang terang, ada jendelanya atau lampunya 100 watt terang. Kurai, kurai sebenarnya. Gelap apa? Kurai gelap. Kalau remang-remang kamar enak buat tidur ya. Lalu ada apa lagi? Kita naik. Kalau kamarnya kotor. Lalu kalau bersih? Kiri lawan. Lalu kalau luas apa? Dan kalau sempit? Nah, ini kata-kata sifat yang bisa digunakan. Dan masih banyak lagi ya. Kalau minasang cari di kamus bisa pakai yang lain. Ya, ada yang tidak dipahami dari kosakata ini? Kosakata cukup dihafal ya. Dihafal, diterapkan di sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya kita harus memahami konstruksi dari sebuah teks. Yaitu di pertama, awal-awal teks itu, paragraf pertama merupakan sebuah pendahuluan. Ini ada contoh kalimatnya. Coba ada yang bisa baca? Tewa kita. Yarisan? 私の部屋はアパートの3階にあります。 Watashi no ya wa apato no sankai ni arimasu. Ada yang tahu artinya? Saya ada di lantai 3. Jadi di awal sebuah teks minasang itu nanti ceritakan letak atau posisi kamar dalam sebuah bangunan. Jadi kalau di rumah kamarnya sebelah mana? Di lantai 2, lantai 1. Apakah di belakang rumah atau di depan rumah atau di tengah? Ya. Jadi ceritakan aja yang umum-umum. Selanjutnya setelah pendahuluan tentunya ada apa? Isinya. Setelah pendahuluan baru mulai isi. Nah, isi ini menceritakan tentang benda-benda dan posisinya. Jadi seperti tadi ya, buku ada di mana, foto ada di mana. Bisa juga kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya di kamar baca buku, tidur-tiduran, main HP, seperti itu bisa. Ya. Coba kalimat pertama, ada yang mau baca? Hai, Mas. 部屋に机やベッドがあります。 Nah, artinya Ada tempat tidur, ada tempat tidur, kursi, meja di kamar. kamar. Karena ini bunponya ya, berarti dan lain-lain ya. Ada kasur, meja dan sebagainya di kamar. Dan lain-lain nih. Oke, kalimat selanjutnya ada yang bisa? Biasa, coba. 机は窓の近くにあります。 Ini Wak. Meja ada di sebelah jendela. Ada di dekat jendela. Meja ada di dekat jendela. Nah, itu posisi dari meja ya. Kalimat selanjutnya ada yang bisa? Gibran? Oki, 大きいですが、 desu ka? 少し Skoshi, 広いです。 furui. 古いです。 Oki desu ga, skoshi furui desu. Artinya besar tapi agak tua, agak usang. Mungkin udah ngelopek ya cinnya. Biasa, tolong. Katanya belum kepencet. Oke, kalimat selanjutnya ada yang bisa? Atau bersama aja ya? Kue no kue ni sasika arimasu. Artinya Di atas di atas meja ada foto. Sugiwa? Kazoku no sashin desu. Foto keluarga. Lalu kue no yoko ni Isai menggunakan artinya di sebelah meja di sebelah meja ada selak buku kecil. Selanjutnya kyonen tahun lalu menerimanya dari teman. Terus hongdana nani egonozashi no nihongo no hongga arimasu. Artinya di ada
majalah bahasa Inggris dan buku bahasa Jepang. Terus sore kara sore kara Doa Mochikakuni Bedo ga arimasu. Kemudian ada kasur di dekat pintu. Bedo wa atarashi desu. Kasurnya baru. Sengetsu kaimashita. Sengetsu kaimashita. Apa? Beli bulan lalu. Bulan lalu. Itu isinya kurang lebih. Benda-benda dan posisi-posisinya. Bahkan ada kualitasnya atau keadaannya ya. Baru beli, masih baru, ada yang kecil, ada yang furui, jadi sedikit tua, ditambahkan kata sifat. Setelah isinya, lanjut ke penutup. Baca, watashi no ya. Di kamar saya ada berbagai macam benda. Saya sangat menyukai kamar saya. Jadi di kalimat penutup ini, di paragraf penutup, ceritakanlah kesan atau perasaan terhadap kamar. Ya, jadi memberikan pembaca itu jadi tahu kesan penulis itu terhadap kamarnya gimana, suka nggak dengan kamarnya. Ya, sampai sini, Shitsumo ga arimasu ka? Jadi ada 3 kerangka dalam kosak hukum. Satu apa? Pendahuluan. Ceritakan apa? Lokasi kamar, posisi kamar. Selanjutnya setelah penutupan setelah pendahuluan isi menceritakan apa? Saya dalam kamar, posisi kamar, kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu terakhir menceritakan tentang kesan, perasaan atau komentar tentang kamar. Oke, bagus, pada paham. Nah, selanjutnya kita akan menulis outlining ya, atau pramenulisnya, yaitu minasang gayonya apa, gambaran umum kamarnya apa, letaknya dalam satu kalimat aja. Misalnya kayak uchi no ushiro ni arimasu, satu kalimat. Lalu benda-benda apa saja, sebutkan 3 sampai 4 benda. Misalnya ada kasur. Benda-benda yang besarnya aja kasur, misalnya ada AC atau kipas angin. Posisinya di mana? Square weni atau bedo no yokoni dan lain-lain. Lalu kegiatannya apa yang bisa dilakukan? Paling sering dilakukan? Misalnya main HP, baca buku, tidur. Ya, 1 sampai 2 kegiatan. Lalu kansonya, kenapa menyukai kamar tersebut? Alasannya. Nah, minasan membuat di lembar kerja siswa ya, di sini saya kembalikan. Jadi kan ya, gayo titik 2 aja. Mono-mono bendanya apa saja. Pas lagi. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Itsudemo apa? untuk di atas tuh judul Nama aja nama. nama Tulis nama. Terus 4 poin ini. Ya. Ada. Ada. 10 poin ada. Kalau hiragananya belum bisa cepat nulisnya, boleh pakai romaji. Romawi. Untuk sementara ya, karena kan kalian masih semester awal nih, jadi boleh pakai romaji sementara.
Imajinasikan kamarnya seingat ya, tempat kita menghabiskan waktu. Apa saja benda yang ada di sana. Masuk apa sih? Selesai. Selesai. Ini langsung sudah lupa ekstra. Ya, bisa sekarang. Sudah. Oke, baik. Selesai juga baca. Oke. Oke, saya sudah pegang pekerjaan kalian. Saya akan pilih satu orang untuk bacakan hasilnya di depan. Kita siapa? Kayak bingung, bagus-bagus. Coba deh kayak gitu dulu. Afrina Sang. Coba berdiri di depan. Bacakan hasil pekerjaan. Boleh kalau bisa. Kenalkan saya Rina Septiani Sregar, NNI 2318001. Yoroshiku. Ditutup dengan Yoroshiku. Watashi no heya. Watashi no heya wa uchi no 1階にあります。部屋の中には大きなベッドがあります。
ベッドの横は小さいの本棚があります。パパからもらいました。中にはいろいろな本があります。例えば漫画、雑誌と日本語の本があります。日本語の本もあります。私の部屋はその広いです。毎日動きしました。この部屋は本当に広いが好きです。この部屋はBaik, habis itu. Dulu, ada yang menangkap nggak? Tadi kira-kira kamarnya ada di mana posisinya? Dan satu benar? Benar ya. Lalu bendanya apa aja yang ada di kamar? Ada mangga, betul ya? Apalagi? Apalagi tadi? Ada bedo ya, lagi pengganan, ada lagi Zashi. Terus apa lagi nih katsudonya ada kegiatannya yang dilakukan? Apa kira-kira? Gak ingat ya, apa disebutkan di situ? Apa? Kopi sih mas, nyapu. Kegiatannya nyapu. Oke. Lalu kesannya gimana tentang namanya? Suki atau Kirai? Suki ya, betul ya. Ayo khusus sekali lagi. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih isinya dari tugasnya itu. Jadi perlu diingat adanya gayo, mono-mono, katsudo, dan kanso. Nanti di teks minggu depan unsur-unsur ini harus ada ya di saku full minasang yang akan tulis. Sampai sini ada pertanyaan? Ada masukan? Ada. Saya mau tanya dulu. Jadi hari ini dapat apa sih di perkuliahan hari ini? Apa yang didapat? Coba seperti namanya. Resi sang mana? Resi. Apa yang didapat dari perkuliahan hari ini? Apa ilmu yang didapat? Yang lebih kencang suaranya. Apa? Jadi belajar apa aja? Menciptakan isi kamar. Itu ada pendahuluan, isi, bentuk. Kerangka teks ya, ada pendahuluan, isi, sama bentuk. Ya. Terus di pramuka itu ada 4 poin. Ada gayo, mono, katsudo, sama kanso. Gato, coba lagi. Darah, ada darah? Mana darah? Ayo, belajar apa aja hari ini? Pertama tentang kosakata yang ada di dalam kamar, terus cara menulis sakubun, menceritakan tentang suasana, letak kamar, terus belajar tentang outlining juga, sensei. Supaya nanti kita menulis ceritanya udah ada gambarannya ya, lebih mudah ke depan. Hai. Arigato untuk refleksinya, minasang sudah dipelajari hari ini. Baik, sampai sini saja pertemuan perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Mataraishu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.